振り替えのバスとか出てます？ Halo Movie Lovers, kembali lagi di Lena Gaol Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah film inspiratif tentang keluarga modern yang bertahan hidup tanpa listrik. Film yang akan kita bahas ini berjudul Survival Family. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita ikuti alurnya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan kondisi Jepang menjelang malam, namun karyawan sebuah perusahaan masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing seolah-olah tak peduli waktu. Salah satunya adalah Yoshiyuki Suzuki. Sepulang kerja, Yoshiyuki dan keluarganya memperlihatkan kebiasaan yang mereka lakukan. Sang istri Mitsue tidak terbiasa mengolah makanan mentah, sehingga kesulitan untuk memotong seekor ikan. Anak gadis keluarga Suzuki adalah Yui. Yui terbiasa memakan makanan cepat saji dan sangat tidak bisa hidup tanpa handphone. Anggota keluarga yang terakhir dan merupakan anak pertama Suzuki adalah Kenji. Hubungan Kenji dan Yoshiyuki kurang baik, karena Yoshiyuki dengan sifat egoisnya sering menyalahkan Kenji. Keluarga Suzuki adalah gambaran keluarga zaman sekarang yang modern. Pagi hari, rumah menjadi heboh karena semua peralatan elektronika yang menggunakan listrik mati secara bersamaan. Bahkan lift di gedung pun tidak berfungsi sama sekali, sehingga semua penghuni terpaksa turun menggunakan tangga. Yoshiyuki yang terbiasa menggunakan kereta listrik menuju tempat kerjanya, terpaksa berjalan karena kereta listrik tidak bisa beroperasi. Di jalanan yang biasanya ramai dengan kendaraan kali ini terasa berbeda, karena tak satu pun kendaraan kelihatan melintas di jalan raya. Hal ini baru disadari Kenji saat ia berhenti di lampu merah yang juga mati. Di tempat kerja Yoshiyuki, hal yang sama juga terjadi. Semua peralatan listrik juga tidak menyala, sehingga tak seorang pun bisa bekerja. Di sekolah, teman-teman Yui juga mengeluhkan masalah listrik yang padam. Di tempat lain, Mitsue yang berbelanja di swalayan yang gelap terpaksa mengantri panjang karena mesin kasir yang tidak berfungsi. Karena tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan di kantor, seluruh karyawan disuruh pulang lebih awal. Saat berjalan pulang, Yoshiyuki mampir terlebih dahulu membeli sepeda, untuk digunakannya ke kantor. 3 hari berlalu, namun listrik tidak juga menyala. Keadaan kian memburuk, ketersediaan air bersih habis, bahkan di tempat pengolahan air. Di bank semua berdesak-desakan untuk mencairkan uang tunai karena mesin-mesin ATM tidak ada yang menyala. Hingga hari ke-7 belum ada juga perubahan yang terjadi, listrik masih saja padam, keadaan kota semakin sepi karena banyak yang memilih meninggalkan kota. Keluarga Suzuki, akhirnya memutuskan untuk pergi ke Kagoshima kampung halaman Mitsue. Di Kagoshima masih ada ayah Mitsue yang seorang nelayan. Di kampung seluruh kebutuhan hidup bisa didapat dari alam, jadi tidak perlu merasa khawatir akan kelaparan. Meski keberatan, kedua anak Suzuki akhirnya setuju. Hari keberangkatan pun tiba, dengan mengendarai 3 buah sepeda, keluarga Suzuki melaju di jalan raya menuju bandara. Setibanya di bandara, ternyata banyak orang yang berniat pergi meninggalkan kota Tokyo. Polisi coba untuk membubarkan kerumunan calon penumpang karena pesawat tidak bisa digunakan. Kekacauan pun terjadi antara calon penumpang dengan polisi. Takut terjebak dalam kekacauan, keluarga Suzuki memilih pergi menghindari kerusuhan. Yoshiyuki memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju Kagoshima dengan sepeda. Karena membutuhkan satu sepeda lagi, Yoshiyuki dan Mitsue melakukan barter minuman yang mereka miliki dengan sepeda yang mereka butuhkan. Keluarga Suzuki akhirnya memilih jalan tol untuk mereka lalui. Jalanan yang ramai tidak menjadi penghalang bagi Yui yang mulai menikmati bersepeda. Saat berhenti beristirahat, Yoshiyuki menyapa orang yang ada di sebelahnya. Melihat Kenji minum, mereka pun mencoba meminta air minum tersebut. Buru-buru Yoshiyuki dan Mitsue menyembunyikan sisa minuman yang mereka miliki. Setelah berjalan cukup jauh, keluarga Suzuki kembali beristirahat. Mereka pun memilih tepi sungai untuk tempat istirahatnya. Karena air minum yang mereka miliki habis, Yoshiyuki yang melihat air sungai yang jernih langsung meminumnya meski dilarang. Karena derasnya hujan dan kencangnya angin, keluarga Suzuki terpaksa berhenti dan berlindung di bawah jembatan. Yoshiyuki yang tidak bisa menahan sakit perut yang dialaminya memilih mandi hujan daripada harus menahan sakit perutnya. Akibat terpaan angin, sepeda dan barang-barang yang dibawa menjadi hancur berantakan. Ketika perjalanan pulang, keluarga Suzuki memilih Setelah sepeda berhasil diperbaiki, perjalanan pun dilanjutkan. Di tengah perjalanan keluarga Suzuki bertemu keluarga lain yang sedang beristirahat dan juga bersepeda seperti mereka. Namun kondisi mereka tidak memperlihatkan kelelahan seperti keluarga Suzuki. Mereka bahkan makan dan minum dengan santai. Keluarga tersebut kemudian menceritakan rahasia bagaimana mereka bertahan, mereka hanya memanfaatkan segala yang ada di alam. Saat melanjutkan perjalanan, keluarga Suzuki dan keluarga yang baru ditemui tersebut berpisah karena tujuan yang berbeda. Perjalanan panjang dan tanpa makanan dan minuman membuat keluarga Suzuki kelaparan.
Karena terlalu lelah dan lapar akhirnya mereka berhenti di sebuah persawahan. Di antara tumpukan jerami, Yoshiyuki melihat seekor babi yang gemuk. Naluri laparnya langsung membuatnya mengikuti babi tersebut diikuti seluruh keluarganya. Setelah perjuangan yang melelahkan akhirnya babi tersebut berhasil ditaklukkan Yoshiyuki. Saat akan menyembelih babi tersebut, pemiliknya datang dan langsung menyembelihnya tanpa ragu. Keluarga Suzuki akhirnya mengikuti sang pemilik babi ke rumahnya. Saat tiba di rumah, Yoshiyuki yang melihat pompa air meminta izin pada pemilik rumah untuk memompa dan meminumnya. Pemilik rumah kemudian mengatakan akan mengizinkan keluarga Suzuki untuk tinggal dan makan jika mereka membantunya menangkap babi-babi yang lepas. Karena merasa terbantu dengan kehadiran keluarga Suzuki, pemilik rumah kemudian menawarkan keluarga Suzuki untuk menetap. Yoshiyuki menanyakan pendapat keluarganya, dan semua sepakat untuk terus melanjutkan perjalanannya ke Kagoshima. Saat akan berangkat, Tanaka si pemilik rumah membekali keluarga Suzuki dengan begitu banyak daging dan makanan untuk bekal selama di jalan. Keluarga Suzuki pun sangat berterima kasih pada Tuan Tanaka. Setelah berjalan cukup jauh, keluarga Suzuki dihadapkan dengan kenyataan bahwa jembatan yang seharusnya ada seperti di peta, ternyata sudah tidak ada lagi. Tanpa banyak berkata-kata, Yoshiyuki langsung mengumpulkan kayu-kayu yang berserakan di tepi sungai. Matsue dan Yui yang melihat apa yang dilakukan sang ayah langsung ikut membantu. Kayu-kayu dan botol-botol akhirnya disatukan menjadi sebuah rakit untuk menyeberang. Mitsue, Yui dan barang-barang yang pertama diseberangkan karena rakit yang kecil tidak bisa membawa semua sekaligus. Namun hujan yang datang tiba-tiba membuat arus sungai semakin kuat. Keempat sepeda yang akan diseberangkan pun akhirnya jatuh satu persatu karena derasnya hujan dan kuatnya arus sungai. Kenji yang merasa bahwa usaha mereka tidak akan berhasil, akhirnya berenang meninggalkan rakit. Yoshiyuki yang berusaha mempertahankan sepeda-sepedanya tidak mau meninggalkan rakit, hingga akhirnya sepeda jatuh menimpanya. Yoshiyuki pun tenggelam terbawa arus sungai. Meski dengan kondisi bersedih, keluarga Suzuki terpaksa melanjutkan perjalanan bertiga tanpa sang ayah. Mereka berjalan menyusuri jalur rel kereta api. Karena lapar, mereka memakan daging pemberian Tuan Tanaka sambil berjalan. Namun seekor anjing mengikuti dari belakang. Yui yang merasa kasihan mencoba memberi daging bagiannya kepada anjing tersebut namun saat Kenji melarangnya, anjing tersebut langsung merebut daging dari tangan Yui. Saat terus berjalan, anjing-anjing lain tiba-tiba mengikuti dan langsung menerkam ransel yang digunakan Mitsue. Karena berusaha mempertahankan ranselnya, Mitsue akhirnya terjatuh ke jurang dan mengalami patah tulang. Buru-buru Kenji dan Tui membantu sang ibu berdiri dan mereka pun kembali ke rel kereta. Sambil menahan sakit, Mitsue berusaha terus berjalan. Namun anjing-anjing yang kelaparan kembali mengikuti mereka. Mitsue yang ketakutan dan tidak tahan lagi, akhirnya terjatuh dan menyerah. Kenji dan Yui pun meluk ibunya sambil memejamkan mata, siap untuk diterkam anjing-anjing kelaparan. Namun tiba-tiba sebuah kereta uap datang membuat anjing-anjing berlarian, Mitsue dan kedua anaknya pun terselamatkan. Di tempat lain, Yoshiyuki terbangun dari pingsannya. Ia langsung berjalan tanpa arah, meskipun lelah dan sakit di sekujur tubuhnya. Karena terlalu lelah Yoshiyuki berhenti dan beristirahat. Tiba-tiba ia mendengar suara kereta uap yang datang dari jauh. Karena tidak sanggup untuk bersuara, Yoshiyuki merogoh kantongnya dan mengeluarkan api SOS, dan langsung menyalakannya. Mitsue yang tak sengaja melihat dari jendela kereta langsung berteriak untuk menghentikan kereta. 2 tahun kemudian, keluarga Suzuki semakin terbiasa dengan kehidupan di Kagoshima. Semua yang dibutuhkan diambil dari alam, barang-barang elektronik pun tidak terlalu dibutuhkan. Hingga suatu pagi, Yoshiyuki terbangun oleh deringan jam weker yang terdengar sangat nyaring karena sunyinya suasana di kampung. Setelah weker, alunan musik untuk membangunkan warga pun berbunyi, diiringi dengan lampu jalan yang kembali menyala. Semua terdiam dan terharu dengan yang terjadi. Karena keadaan telah kembali normal, keluarga Suzuki kembali ke kota. Namun semua telah berubah. Yui tidak lagi disibukkan dengan handphonenya, Mitsue kini mengolah makanan alami untuk disantap, Kenji tidak lagi menggunakan headsetnya, dan mereka memilih membawa bekal ke sekolah. Saat akan berangkat, keluarga Suzuki mendapat surat yang berisi foto saat mereka melakukan perjalanan. Kisah survival family pun berakhir.